Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang keempat di triwulan ini kita belajar tentang saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Di pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat oleh Rasul Yohanes yang bersaksi tentang Yesus sebagai Mesias. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Yang pertama di pelajaran hari Minggu dan Senin tentang Yohanes Pembaptis, pelajaran hari Selasa Andreas, Yohanes dan Petrus, pelajaran hari Rabu Filipus dan Nathanael, pelajaran hari Kamis Nikodemus. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pelajaran hari Minggu dan hari Senin, Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 34, ketika para pemimpin agama mengutus para imam orang Lewi datang kepada Yohanes menanyakan, "Siapakah engkau ini? Apakah engkau Mesias?" Yohanes dengan tegas menjawab, "Aku bukan Mesias." "Apakah engkau Elia? Engkau para nabi yang diutus dinubuatkan dalam perjanjian lama?" Dia bilang, "Bukan." "Kalau begitu, siapakah engkau ini?" Nah, untuk pertanyaan ini, maka Yohanes Pembaptis mengutip Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. "Ada orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang." Nah, dia menyatakan dirinya sebagai pembuka jalan bagi Yesus, atau orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus yang dinubuatkan dalam Yesaya 40 ayat 1-5. Dan Yohanes dengan tegas menyatakan, "Aku bukan Mesias, tapi aku yang mempersiapkan jalan bagi Yesus yang akan datang itu." Nah, kemudian Yohanes menyatakan Mesias itu adalah Yesus. Jadi Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Dan Yesus itu adalah anak domba Allah. Kegenapan dari perjanjian lama selama ini dalam ritual di Bait Suci. Dengan kata lain, di bagian pertama ini, Yohanes Pembaptis dengan tegas menjadi saksi bahwa Yesus adalah Mesias. Bagian yang kedua, Andreas dan Yohanes. Ini adalah dua orang murid dari Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 1 ayat 35-39, ketika Yohanes Pembaptis menunjuk itu dia, anak domba Allah, maka Andreas dan Yohanes menjadi percaya dan mengikut Yesus. Nah, setelah itu salah satu dari mereka yaitu Andreas bersaksi kepada Petrus dan menyatakan, "Kami menemukan Mesias." Artinya Andreas percaya Yesus adalah Mesias, Yohanes juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan Yohanes ini adalah yang menulis Injil Yohanes. Dan ketika Petrus dibawa oleh Andreas untuk bertemu dengan Yesus, Petrus pun percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka menjadi murid Yesus. Maka Andreas, Yohanes, dan Petrus percaya Yesus adalah Mesias dan mereka menjadi saksi tentang Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Bagian yang ketiga, Filipus dan Nathanael. Dalam Yohanes 1 ayat 43-46, Yesus bertemu dengan Filipus. Filipus percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah atau Mesias yang dijanjikan. Maka Filipus mengikut Yesus. Setelah itu, Filipus bersaksi kepada Nathanael. Dia menyatakan, "Kami menemukan dia yang disebut dalam Taurat, Musa, dan kitab para nabi." Artinya Filipus percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tapi Nathanael pada saat itu tidak percaya karena tidak ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret, ini kota yang jahat. Nah, waktu itu Filipus bilang kepada Nathanael, "Kalau begitu ayo datang dan lihat dia, alami dia, saksikan, ayo kamu buktikan." Setelah bertemu dengan Yesus, Nathanael menjadi percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Maka Filipus dan Nathanael sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka menjadi saksi. Yang terakhir, Nikodemus. Yohanes 3 ayat 1-21. Dia adalah guru agama, dia orang Farisi, tapi dia mengakui Yesus sebagai seorang rabi atau guru yang datang dari Allah. Dia percaya kepada tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Meskipun seutuhnya dia belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tapi dalam prosesnya, akhirnya dalam Yohanes 19 ayat 39 kita melihat Nikodemus memihak kepada pengikut Yesus atau murid-murid Yesus. Jadi inilah saksi-saksi itu. Mereka menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, satu hal penting dari tiga ini, saya buat Yesus mengenal pribadi. Kenapa? Karena ketika Yesus bertemu dengan Petrus, Yesus katakan, "Engkau anak Yohanes, Petrus. Engkau akan disebut Kefas." Kemudian yang kedua, ketika bertemu dengan Nathanael, "Engkau adalah Nathanael yang duduk di bawah pohon ara." Ngapain di bawah pohon ara? Alfa Omega jilid yang kelima mencatat bahwa Nathanael pada waktu itu berdoa, belajar firman, menyelidiki Alkitab, makanya disebut bahwa inilah Israel sejati.
Jadi Yesus mengenal pribadi. Dan Nikodemus juga sama. Yesus mengenal hatinya. Isi hatinya bahwa dia adalah orang yang mau belajar, orang yang mau bertobat. Dengan kata lain, maka Yesus mengenal pribadi setiap orang termasuk kita. Jadi jangan khawatir, dalam hidup ini ada Yesus yang mengenal kita, mengetahui apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Maka pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini, kita melihat tentang Yesus adalah Mesias dan kita harus percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan sebagai anak Allah, sebagai penebus kita di dalam kehidupan ini. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.